Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Triani dengan NPM 2117021011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah evolusi dengan topik coevolution berdasarkan buku Evolution 3rd Edition. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada topik kali ini, yang pertama adalah koevolusi antara tanaman dan serangga, yang kedua koevolusi antara parasit dan inangnya, yang membahas mengenai evolusi virulensi parasit, yang ketiga genomik evolusi buah, yang keempat fenomena evolusioner eskalasi, yang kelima koevolusi antagonis berdasarkan hipotesis Redquin. Koevolusi sendiri itu terjadi ketika dua atau lebih spesies saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Koevolusi secara tegas membutuhkan pengaruh timbal balik antara spesies, tetapi ada fenomena terkait yang disebut urutan evolusi, di mana perubahan dalam suatu spesies mempengaruhi yang lain, tetapi tidak sebaliknya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai koevolusi tanaman dan serangga, adaptasi yang berkaitan dengan pitopagi atau hewan pemakan tumbuhan dan penyerbukannya. Taksa serangga dan tumbuhan berbunga berinteraksi satu sama lain dan dapat menunjukkan kofilogeninya atau filogeni bayangan cermin. Penyimpangan dari kobilogeni dapat disebabkan oleh pergeseran inang. Berdasarkan ilustrasi gambar di samping, suatu spesies burung dapat mengkolonisasi spesies tumbuhan baru yang secara kimiawi, tetapi tidak secara filogenetis mirip dengan spesies tumbuhan yang ditinggalinya saat ini. Koevolusi antara burung dan tanaman mungkin telah mendorong diversifikasi kedua taksa tersebut, namun kofilogeni tidak ditemukan ketika suatu spesies mengalami pergeseran inang, yang secara filogenetik tidak terkait tetapi secara kimiawi mirip. Adapun topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai koevolusi antara parasit dan inang, dan membahas tentang evolusi virulensi parasit. Banyak sifat biologis parasit dan inang yang telah dikaitkan dengan evolusi. Salah satunya virulensi parasit. Virulensi parasit dinyatakan sebagai penurunan kebugaran inang yang diparasit relatif terhadap inang yang tidak diparasit. Virulensi biasanya dianggap sebagai efek samping dari cara parasit hidup dari inangnya. Satu contoh virulensi parasit dan resesi inang ditunjukkan pada ilustrasi gambar di samping. Perubahan evolusioner terjadi pada Australospirus myxoma dan kelinci. Pada tahun 1953, myxomatosis hampir memusnahkan populasi kelinci, yang menurun hingga 90% di beberapa daerah di negara Australia Tenggara, yang terdampak paling parah. Virus myxoma kemudian menyerang hampir seluruh populasi kelinci Australia dan Eropa. Itu yang membuat 100% inang yang terinfeksi. Namun dengan cepat, tingkat pembunuhan menurun. Penurunan ini dapat terjadi akibat kombinasi peningkatan resistensi inang dan penurunan virulensi virus. Virulensi dapat meningkat jika parasit menahan diri untuk melestarikan inang. Parasit lain akan masuk untuk mengambil alih, sehingga infeksi multiple akan terjadi. Topik pembahasan yang ketiga mengenai genomik evolusi buah. Banyak tanaman yang menghasilkan buah yang besar dan bergizi. Buah mungkin berevolusi untuk menarik burung dan mamalia yang membubarkan benih tanaman saat mereka memakan buahnya. Hubungan penyebaran benih khusus dengan vertebrata adalah mekanisme koevolusioner lain yang memungkinkan peningkatan keragaman Angiospermae. Contohnya, ketika jamur mencerna buah dan membuatnya busuk, beberapa serangga seperti lalat buah akan bertelur di atasnya atau di dalam buah, sehingga larvanya akan memakan buah dari dalam. Bukti fosil buah-buahan tersebut ditemukan sejak zaman Tresir awal, sekitar 60 juta tahun lalu. Tumbuhan dan eksploitasi buah pada vertebrata serangga dan jamur membutuhkan kode gen khusus untuk unit perkembangan dan metabolisme yang sesuai. Misalnya ragi, pada
Berdasarkan ilustrasi gambar di samping, ragi memiliki unit metabolisme khusus untuk pencernaan buah anggur yang akan menghasilkan alkohol sebagai produk sampingan. Produk tersebut akan menjadi bahan dasar pembuatan bir anggur dan minuman lainnya. Gen yang mengkode unit, gen yang mengkode unit ini telah diidentifikasi dalam genom ragi. Gen ini ditemukan sekitar 80 juta tahun yang lalu. Waktu tersebut ditentukan menggunakan jam molekuler. Kesimpulannya, asal-usul buah menyebabkan perubahan evolusioner pada beberapa taksa jamur, serangga, dan vertebrata. Perubahan ini terjadi secara independen di masing-masing taksa. Bukti genomik dapat digunakan untuk menentukan tanggal kejadian di masa lalu setelah kita mengidentifikasi gen yang bersangkutan. Kita dapat memperkirakan bahwa perubahan evolusioner pada semua taksa seharusnya terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, atau setidaknya perubahan pada jamur dan hewan harus mengikuti perubahan pada tumbuhan. Bukti sejauh ini tidak lengkap, tetapi dapat menggambarkan bagaimana genomik diintegrasikan dengan metode paleontologis dan ekologi yang ada dalam studi koevolusi. Topik pembahasan yang keempat mengenai fenomena evolusioner eskalasi. Permensch menyatakan bahwa pemangsa dan mangsa biasanya menunjukkan pola evolusi yang disebut eskalasi. Jika evolusi berlangsung progresif, organisme akan beradaptasi lebih baik dengan lingkungan melalui waktu evolusi. Jika meningkat, peningkatan adaptasi pemangsa dapat diimbangi dengan peningkatan pertahanan mangsa, sehingga tidak ada yang berakhir lebih baik. Dengan eskalasi, maksudnya kehidupan lebih menjadi berbahaya apabila selama masa evolusi, pemangsa telah mengembangkan senjata yang lebih kuat, dan mangsanya pun mengembangkan pertahanan yang lebih kuat terhadap mereka. Permensch membedakan eskalasi dari kemajuan evolusioner. Ilustrasi gambar di samping menunjukkan bukti biogeografis dan paleontologis untuk eskalasi dapat ditemukan pada cangkang kerang. Ketika moluska diserang secara tidak mematikan, ia akan memperbaiki kerusakan pada cangkangnya, dan pola perbaikannya dapat diamati pada cangkangnya. Proporsi cangkang yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan telah diukur pada beberapa fosil fauna, dan kecenderungannya tampak menuju peningkatan jumlah perbaikan dari waktu ke waktu. Meningkatnya pertahanan mangsa moluska juga ditunjukkan oleh tren proporsi berbagai jenis cangkang gastropoda dari waktu ke waktu. Memasuki pembahasan yang terakhir mengenai koevolusi antagonis hipotesis Redwin. Berdasarkan gambar ilustrasi di samping, dua spesies A dan B dimisalkan. Pada gambar di samping itu spesies A yaitu harimau dan spesies B beruang yang menjalani koevolusi antagonis akan memiliki keadaan adaptasi relatif tertentu pada satu waktu. Salah satu kemungkinannya adalah salah satu spesies seperti spesies harimau memiliki adaptasi yang unggul. Dalam hal ini, spesies beruang sedang menuju kepunahan, kecuali ia dapat berevolusi di tingkat adaptasi yang lebih baik. Hubungan semacam ini adalah tidak stabil. Mereka tidak bisa bertahan lama, karena spesies yang secara adaptif lebih rendah akan punah. Atau spesies harimau dan beruang mungkin berada pada semacam kesetimbangan. Van Valen menjelaskan koevolusi dengan kurva kelangsungan hidup linear log yang telah didokumentasikan. Koevolusi antagonis dijelaskan melalui hipotesis Redwin yang menyinggung ucapan Redwin dalam buku Alice Stroke The Looking Glass karya Lewis Carroll, yang berkata, "Di sini Anda tahu dibutuhkan semua lari yang dapat Anda lakukan untuk tetap di tempat yang sama." Analogi untuk berlari adalah perubahan koevolusioner. Dalam mode koevolusi dengan hipotesis, seleksi alam terus bekerja pada spesies untuk mengimbangi perbaikan yang dilakukan oleh spesies yang bersaing. Van Valen menyimpulkan, koevolusi antagonis melalui hipotesis Redwin dengan linearitas log dari kurva subvivorship menunjukkan bahwa yang pertama, lingkungan setiap spesies memburuk ketika spesies yang bersaing berevolusi menjadi adaptasi
yang unggul. Yang kedua, spesies yang bersaing meningkat dengan laju konstan relatif satu sama lain. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang konstan menyebabkan peluang kepunahan salah satunya secara probabilistik. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.